Pada tahun 2004, dunia disuguhi berita tentang dukungan Perdana Menteri Inggris Tony Blair terhadap komentar Presiden Amerika Serikat George Bush mengenai invasi Irak. Blair berpendapat bahwa dunia menjadi tempat yang lebih aman setelah kejatuhan Saddam Hussein. Sementara itu, di Turki, Majelis Nasional Agung Turki mengambil keputusan penting menghapuskan hukuman mati. Langkah ini disambut baik oleh Uni Eropa yang telah lama mendorong penghapusan hukuman tersebut. Terakhir, kali hukuman mati dieksekusi di Turki adalah pada tahun 1984. Di dunia olahraga, Rustam Kasimdzhanov dari Uzbekistan mengalahkan lawannya dari Inggris, Michael Adams, dan menjadi juara catur dunia. Kisah kemudian beralih ke sebuah desa di Turki pada tanggal 22 April 1983. Di sana, kita diperkenalkan kepada Ova Koyuncu, seorang gadis kecil yang ceria. Ia menunjukkan dengan bangga pita yang dimenangkannya kepada ayahnya, Memo. Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh ejekan beberapa anak yang menyebut Memo, idiot, dan gila. Seorang guru menegur anak-anak itu. Memo, meskipun memiliki keterbatasan mental, sangat menyayangi Ova. Mereka menghabiskan waktu bersama, menikmati hal-hal sederhana seperti mengamati burung. Memo selalu menyapa burung-burung itu dan menyampaikan salam untuk Aisyah yang kemungkinan adalah ibu Ova yang telah meninggal. Suatu hari saat Memo dan Ova berjalan-jalan, mereka melihat sebuah tas ransel Heidi di sebuah toko. Ova sangat menginginkan tas itu, tetapi Memo tidak punya cukup uang untuk membelinya. Ia berjanji akan menjual permen apel di parade besok dan mereka akan membelinya bersama. Nenek Ova memperingatkan Reza, teman Memo, untuk tidak mengikuti Memo kemana-mana. Nenek bertanya kepada Ova apakah Memo gila dan menekankan bahwa anak-anak di sekolah tidak boleh berbicara seperti itu. Nenek menjelaskan bahwa Memo tidak seperti ayah lain karena dia seumur dengan Ova, memperlihatkan kondisi mental Memo yang seperti anak-anak. Malam itu, Memo membacakan cerita Heidi kepada Ova. Ova bertanya apakah Memo akan meninggal dan meninggalkannya seperti ibunya. Memo meyakinkan Ova bahwa ia akan selalu bersamanya. Keesokan harinya, Memo dan Ova membuat permen apel bersama untuk dijual di parade. Ova sangat bersemangat untuk mendapatkan tas ransel Heidi. Memo mencoba menghibur Ova dengan menyanyikan lagu anak-anak. Saat parade, Ova melihat tas ransel Heidi yang sangat diinginkannya. Saat parade Hari Anak-anak Nasional berlangsung dengan meriah, seorang pedagang menjual tas Heidi. Ova dan Memo sangat gembira, tetapi ketika mereka hendak membeli tas tersebut, seorang perwira militer datang dan membelinya lebih dulu. Meskipun Memo menawarkan uang yang telah dikumpulkannya, perwira itu menolak dan malah menghina Memo. Insiden itu memicu kemarahan Memo dan ia mencoba menyerang perwira tersebut. Perwira itu lalu memukul Memo dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Setelah kejadian itu, Ova menjadi sedih karena Seda, anak perwira itu, memiliki tas Heidi yang diinginkannya dan ayahnya dipukuli. Nenek menghibur Ova dan meyakinkan Memo bahwa ia sama seperti orang lain dan bahwa dia memiliki hati yang indah. Kemudian, perwira militer itu bersama beberapa anak buahnya mengadakan pesta barbeque di dekat rumah Memo. Seda dengan bangga memamerkan tas Heidi-nya kepada Ova. Anak-anak lain mengejek Memo dan menyebutnya gila. Memo yang emosinya labil mengejar Seda untuk mengambil tas ransel Heidi tersebut. Seda yang ketakutan terjatuh ke danau dan meninggal. Ketika Seda ditemukan tewas, semua mata tertuju pada Memo. Meskipun ia tidak bersalah karena keterbatasan mentalnya, ia dipaksa untuk mengaku telah membunuh Seda. Memo ditangkap dan dibawa ke penjara. Nenek yang berusaha menemui Memo dihalangi oleh perwira yang sama, yang mengatakan bahwa Memo telah menenggelamkan seorang gadis kecil di danau. Ova sangat terpukul dengan penangkapan ayahnya. Ia terus-menerus bertanya kapan ayahnya akan kembali. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya ditahan dan mengapa semua orang menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya. Di penjara, Memo mengalami perlakuan yang buruk. Ia dipukuli oleh narapidana lain yang marah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Kepala penjara yang bersimpati kepada Memo berusaha melindunginya.
Sementara itu, perwira militer yang merupakan ayah Seda bertekad untuk menghukum Memo atas kematian putrinya. Beberapa hari kemudian, seorang sipir penjara bernama Cengiz berbicara dengan skipper Askoroslu, seorang narapidana berpengaruh, dan memintanya untuk melindungi Memo, tetapi Askoroslu menolak karena Memo membunuh anak kecil. Perwira militer mendatangi penjara dan memerintahkan sipir penjara untuk memastikan bahwa Memo dihukum seberat-beratnya. Ia tidak ingin Memo menghilang begitu saja tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal. Perwira itu bertekad untuk membalas dendam atas kematian putrinya. Di penjara, Memo bertemu dengan narapidana lain, termasuk Hafiz dan Tevfik. Hafiz adalah seorang pria yang religius, sementara Tevfik adalah seorang pria yang mencoba bunuh diri karena cintanya ditolak. Mereka mencoba membantu Memo untuk mengatasi kesulitannya. Memo terus merindukan putrinya Ova. Ia sering berbicara dengan burung-burung dan menyampaikan salam untuk Ova. Kemudian, Ova yang terus merindukan ayahnya pergi ke danau tempat Seda meninggal. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku melihat kejadian tersebut. Pria itu berjanji akan memberitahu nenek Ova tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika Ova kembali dengan neneknya, pria itu sudah menghilang. Ova terus mengunjungi penjara, berharap dapat bertemu dengan ayahnya. Suatu hari, ia melihat ayahnya dari kejauhan. Memo, yang juga melihat putrinya, sangat gembira. Namun, para penjaga menghalangi mereka untuk bertemu. Memo sangat marah dan mencoba untuk mendekati putrinya, tetapi ia dihentikan dan dipukuli oleh para penjaga. Setelah kejadian itu, para narapidana lain mulai bersimpati kepada Memo. Mereka menyadari bahwa ia tidak bersalah dan bahwa ia hanya menjadi korban keadaan. Mereka memutuskan untuk membantu Memo untuk melarikan diri dari penjara. Askoroslu memimpin para narapidana itu. Mereka bertekad untuk membebaskan Memo dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati kepada Memo atas pembunuhan Seda, teman-teman penjaranya percaya bahwa dia tidak bersalah. Selim mencoba untuk menikam narapidana yang lain untuk tetap berada di penjara, dan narapidana lain, Tevfik, mencoba untuk bunuh diri. Memo menulis surat kepada Ova menjelaskan bahwa ia memiliki banyak teman di penjara. Setelah kunjungan yang gagal dengan Ova, para narapidana memutuskan untuk membantu Memo untuk bertemu dengan putrinya. Guru Ova menawarkan bantuan. Ova berusaha mengunjungi ayahnya secara rutin di penjara. Ia yakin bahwa ayahnya tidak bersalah dan bahwa ia akan segera dibebaskan. Sayangnya, perwira militer menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi Ova dan neneknya untuk bertemu dengan Memo. Setelah pencarian panjang dan melelahkan, dua wanita misterius akhirnya menemukan Ova. Mereka menggunakan kata sandi rahasia Lingo-Lingo, botol, yang langsung dikenali oleh Ova. Para wanita itu mengaku dikirim oleh ayah Ova untuk membawanya kepadanya, dengan pesan agar Ova tidak memberitahu siapapun. Mereka meyakinkan Ova bahwa ayahnya tidak bersalah dan bahwa mereka akan membawanya kepadanya. Para wanita itu terkejut dengan kecerdasan Ova dan bagaimana dia langsung mengenali ayahnya hanya dari kata sandi. Mereka juga memperhatikan mata Ova yang mirip dengan ayahnya. Kemudian, mereka membawa Ova ke sebuah tempat, meyakinkannya bahwa ayahnya ada di sana. Mereka mengarahkan Ova untuk masuk melalui pintu tertentu dan menyuruhnya diam. Di dalam ruangan itu, seorang pria menyambut Hatice, salah satu wanita yang membawa Ova. Pria itu berterima kasih kepada Hatice karena telah membawa anaknya, namun sesuatu terasa tidak beres. Pria itu kemudian berbicara dengan Hatice, menanyakan tentang masa lalu mereka. Dia menanyakan tentang usia Hatice saat mereka berencana untuk kabur, yaitu 17 tahun. Dia mengingat bahwa orang tua Hatice tidak menyetujui hubungan mereka. Pria itu terus menanyakan tentang tindakannya di masa lalu, seperti saat Hatice melahirkan anak pertama mereka, seorang laki-laki. Dia menuduh pria itu merusak toko Pepe dan memukul kepalanya. Kemudian, dia menanyakan tentang apa yang pria itu lakukan saat anak laki-laki kedua mereka lahir, dan dia menuduhnya menusuk seseorang lagi. Hatice melanjutkan dengan menanyakan tentang apa yang terjadi saat putri mereka, Ova, lahir. Dia menuduh pria itu menembak seseorang. Hatice mengingatkan pria itu bahwa dia pernah memintanya untuk tidak membawa putri mereka ke tempat itu agar
Ova tidak melihatnya di sana. Hatice menunjuk Ova dan menyebutnya sebagai putri mereka. Pria itu marah dan menyangkal bahwa Ova adalah putrinya. Dia menyuruh Hatice untuk tidak membuatnya berteriak. Sementara itu, di luar ruangan, beberapa pria sedang minum teh gratis. Ova, yang penasaran, bertanya kepada seorang pria apakah dia adalah ayahnya. Pria itu memanggil nama Ova dengan nada bertanya. Ova dengan gembira memanggil ayah dan berlari memeluknya, mengatakan betapa dia merindukannya. Pria itu membalas pelukannya dan memanggil namanya. Orang-orang di sekitar mereka terkejut melihat Ova bersama Memo. Seseorang berkata bahwa Ova telah pergi ke raksasa bermata satu dan menemukannya di sana. Mereka mengklaim bahwa raksasa itu mengatakan bahwa Ova jatuh dan bahwa ayah Ova adalah orang baik yang akan menceritakan apa yang dia lihat. Orang itu bernyanyi tentang Ova yang pergi ke raksasa bermata satu. Ova kemudian didekati oleh seorang pria yang menyambutnya dan bertanya apakah namanya Ova. Dia memuji namanya yang indah dan menawarkan hadiah. Pria itu menyebut Ova sebagai teacher dan memberinya hadiah. Guru Ova menyuruhnya untuk kembali dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat hadiah seperti itu. Guru itu mengungkapkan bahwa dia menulis surat untuk Ova, tetapi Ova tidak membalasnya. Dia bertanya apakah Ova sedang melihat pohon. Tiba-tiba, Ova menghilang. Guru Ova dan Memo panik dan mencari Ova. Mereka bertanya-tanya kemana dia pergi. Ova kemudian ditemukan sedang bermain dengan beberapa tahanan. Para tahanan menghibur Ova dan menghabiskan waktu bersamanya. Para tahanan memanggilnya Memo's Child. Seorang tahanan bertanya kepada Memo, apakah semua orang di sana adalah orang jahat? Memo menjawab bahwa semua orang di sana adalah temannya. Seorang tahanan lain mengatakan bahwa Memo telah mendapatkan Ova. Para tahanan lain mencandai bahwa Memo telah mendapatkan Ova. Guru Ova memuji Ova karena kecerdasannya. Dia berkata bahwa saksi itu dapat menyelamatkan Memo. Guru itu kemudian memberitahu Ova bahwa sudah waktunya untuk pergi. Ova bertanya kepada Memo apakah dia akan pergi. Guru itu mengatakan bahwa ayah Ova sakit dan akan mengirimnya kepada Ova setelah dia sembuh. Ova bersikeras untuk tinggal bersama ayahnya, dan guru itu mengatakan bahwa ini adalah rumah sakit dan semua orang di sana sakit. Ova bertanya kepada para tahanan tentang penyakit mereka. Seorang tahanan mengaku bahwa dia sakit karena seorang gadis, tetapi dia sudah membaik. Dia menjelaskan bahwa dia ingin menikahi gadis itu tanpa persetujuannya dan ingin bunuh diri ketika gadis itu menolaknya. Dia menyadari bahwa cinta bukanlah tentang bunuh diri untuk seseorang, tetapi tentang hidup apapun yang terjadi. Guru Ova kemudian menanyakan kepada tahanan lain, Mine, tentang penyakitnya. Mine mengaku bahwa dia dulu menipu orang tanpa sengaja dan mengambil uang mereka. Dia menjelaskan bahwa dia menipu orang dan melarikan diri dengan uang itu karena dia membutuhkan uang. Ova kemudian menawarkan uangnya kepada Mine, mengatakan bahwa dia tidak akan membeli apapun karena neneknya memberikannya. Min awalnya menolak, tetapi Ova bersikeras. Memo kemudian memberitahu Ova bahwa saudaranya memenangkan lotre dan mereka tidak membutuhkan uang lagi. Tahanan lain mengatakan bahwa dia adalah pekerja musiman dan hanya datang di musim dingin dan pergi di musim panas. Seorang tahanan kemudian mengatakan kepada Ova bahwa dia adalah gadis yang sangat beruntung. Dia menceritakan bahwa dia memiliki seorang putra dan ibu putra, tetapi dia tidak dapat melindungi mereka seperti ayah Ova melindungi Ova. Dia mengatakan bahwa mereka menjadi malaikat karena dia. Dia berhenti membuat malaikat karena dia mungkin membuatnya terlalu cepat. Guru itu menyuruh Ova untuk pergi. Sebelum pergi, Ova menanyakan kepada guru tentang penyakitnya. Guru itu menjawab bahwa dia telah membuat banyak orang menjadi malaikat. Ketika Ova bertanya apakah dia membuat ibunya juga menjadi malaikat, guru itu mengatakan tidak, itu bukan dia. Dia berhenti membuat malaikat karena dia mungkin membuat beberapa terlalu awal. Guru itu kemudian mengungkapkan bahwa penyakitnya adalah dia mempercayai orang-orang yang berbohong kepadanya. Kemudian guru dan Ova pergi dari tempat itu dan tidak lupa untuk menguncinya kembali. Saat mereka bersiap untuk pergi, guru khawatir bahwa mereka akan ketahuan
karena semua penjaga ada di sana. Dia menyuruh Ova untuk bersembunyi. Guru mengatakan bahwa berbohong adalah hal terburuk, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kepala sipir datang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menjawab bahwa mereka sedang bercakap-cakap. Kepala sipir bertanya apakah putri sipir itu ada di sana. Guru menyuruh Ova untuk berlari dan bermain petak umpet. Kepala sipir bertanya kepada para tahanan apa yang sedang terjadi. Dia meminta jawaban yang masuk akal. Dia bertanya kepada Askorozlu, apa ini? Kepala sipir memerintahkan agar Askorozlu dikurung di bangsal selama 2 hari tanpa halaman. Tahanan lain menjelaskan bahwa sipir telah menunjukkan tempat Ova bersembunyi. Kepala sipir marah dan mengatakan bahwa pria itu memiliki otak sebesar kacang polong. Para tahanan mengungkapkan bahwa mereka percaya bahwa Memo tidak bersalah. Mereka menjelaskan bahwa gadis yang meninggal adalah putri komandan dan Memo ditemukan di sebelahnya berlumuran darah. Mereka mengatakan bahwa gadis itu menyebutkan seorang saksi dan mendesak sipir untuk berbicara dengannya. Mereka percaya bahwa menemukan saksi itu akan menyelamatkan Memo dari hukuman gantung. Sipir awalnya ragu, tetapi para tahanan mendesaknya untuk mempertimbangkan kebenaran. Sipir setuju untuk berbicara dengan saksi itu. Sipir memerintahkan agar Memo dibawa kembali ke bangsal. Guru mengatakan kepada Ova untuk makan makanannya dan mengatakan bahwa Askorozlu akan mengirimnya ketika dia sembuh. Sipir mengatakan kepada Memo bahwa dia akan membawanya pulang. Dia kemudian memberitahu Ova bahwa dia mungkin bisa menceritakan tentang saksi itu di jalan. Dalam perjalanan pulang, Ova dengan gembira memberitahu guru bahwa mereka mempercayainya dan semua orang percaya pada orang yang mengatakan kebenaran. Ketika mereka tiba di rumah, Ova bertanya mengapa semua orang ada di rumahnya. Guru Ova kemudian mengatakan bahwa nenek Fatma Ova telah menjadi malaikat. Ova bertanya apakah neneknya pergi ke surga. Guru mengatakan bahwa dia telah pergi ke surga. Ova sedih karena neneknya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pergi sampai dia dewasa. Dia bertanya siapa yang akan merawatnya sekarang. Sementara itu, sipir bertanya di suatu tempat mengenai reruntuhan yang berada di dekat tempat mereka berada. Seseorang memberitahunya lokasi reruntuhan. Sementara itu di tempat lain terungkap fakta bahwa saksi yang dicari adalah desertir dari dinas militer. Sipir bertanya-tanya mengenai kebenaran dari perkataan dari desertir yang dicari. Sipir menyadari bahwa ini adalah tugas yang berat untuk mencari desertir dan mendengarkan pengakuannya. Di rumah, Memo diberi makanan untuk makan malam. Dia menikmati makanannya dan diminta untuk makan perlahan. Sementara itu, kepala sipir mengunjungi sel Yusuf. Yusuf Aha mengungkapkan bahwa noda di dinding selnya adalah pohon tempat dia mengubur putrinya. Dia bertanya kepada Hafiz kemana dia akan pergi di akhirat dan kemana putrinya akan pergi. Hafiz menjawab bahwa putrinya akan pergi ke surga dan bahwa Tuhan itu pemaaf. Yusuf Aha mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dari penjara dan bahwa dia tidak pantas mendapatkan matahari. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa bersama putrinya bahkan di akhirat. Hafiz mengatakan bahwa hanya Tuhan yang tahu itu. Dia mengatakan bahwa semua orang membawa sesuatu yang membuat mereka terjaga di malam hari. Dia mengatakan bahwa Yusuf A tidak dapat menemukan kebahagiaan dengan menatap noda atau pohon. Dia harus berdiri dan meminta pengampunan. Dia harus keluar dari sini. Jika dia menyakiti putrinya sendiri, dia harus menyelamatkan anak-anak lain. Sipir mendatangi Ova dan menyampaikan kabar baik bahwa saksi ada di sana. Sipir Faruk juga bertemu dengan rekannya. Sipir Faruk juga mengingat anaknya yang sedikit keras. Dia terlihat begitu agar orang lain tidak berpikir dirinya lemah. Sipir Faruk mengatakan jika dirinya juga ingin sekali memeluk anaknya. Faruk lalu menghubungi Letnan Turan untuk mencari informasi baru. Kemudian diperlihatkan Hatice berkumpul dengan keluarganya di penjara untuk mengunjungi Aziz. Aziz mengatakan bahwa waktu ini adalah gilirannya di penjara, tapi mereka semua datang menjenguknya. Keluarga mengatakan jika mereka akan datang bersama mulai sekarang. Aziz lalu mengatakan jika dirinya akan mengambil perahu dari saudaranya ketika keluar nanti. Di adegan selanjutnya memperlihatkan sipir menemui Nauf
yang telah membantu keluarga Aziz. Terlihat juga para napi yang sedang memasang tiang gantung. Farouk memberitahu Nauf mengenai kondisi para napi. Ofa juga bertemu dengan Memo. Ofa bercerita tentang nenek kembali ke penjara. Sipir menemui desertir. Dia diperintah untuk bersaksi untuk menyelamatkan Memo. Pria itu mulai menceritakan kisah tentang insiden di danau yang disaksikan. Sementara itu, Turan mendapat kabar bahwa komandan telah menembak desertir. Sipir tidak dapat lagi melakukan apapun untuk membantu. Para napi dan sipir menemui Memo untuk membawanya ke Ofa. Setibanya di tempat pertemuan mereka, terlihat semua napi sudah berkumpul. Memo kemudian menanyai Ofa. Siapa yang akan menjaga Ofa? Tidak lupa juga Memo menceritakan dongeng Linggo-Linggo kepada Ofa. Kemudian Ofa dan Wali pergi dari tempat itu. Ofa lalu bertanya akan dibawa kemana. Disinilah kemudian guru Ofa memberitahu kebenaran. Guru Ofa akan menyampaikan dua hal kepada Ofa. Yang pertama adalah tentang kebenaran. Dia mengatakan bahwa burung-burung yang dikejar ayah Ofa tidak terbang ke surga. Mereka datang di musim panas dan pergi di musim dingin. Yang kedua adalah tentang ayah Ofa. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perintahkan, hukuman, apapun yang mereka berikan, ayah Ofa adalah orang baik. Ingatlah itu, ayahmu adalah orang yang baik. Di penjara terjadi perpisahan antara napi dan sipir. Perasaan sedih dan haru terasa di tempat itu. Para napi dan Memo saling menguatkan satu sama lain. Ketika tiba giliran Memo, dia diminta untuk mengingat semua yang telah diajarkan oleh para napi. Sipir kemudian memberikan pesan kepada Memo. Memo meminta restu dari sipir dengan air mata yang berlinang. Akhirnya, Memo pergi bersama tentara. Sebelum pergi, Memo mengucapkan kata-kata perpisahan. Yusuf Agha menyadari apa yang harusnya dia lakukan dan menyampaikan pesan terakhirnya. Setelah semua orang pergi, sipir meratapi kejadian yang ada. Di tempat lain, Ofa tertidur dan dibangunkan oleh walinya. Ova akan merasa kedinginan jika berada di luar. Pagi harinya, sipir meminta Ofa untuk tidak menyebutkan mengenai insiden yang terjadi. Dia harus berkata ada perselisihan antar kelompok. 2 hari sebelumnya, para napi mulai melakukan penyelidikan dan menyusun rencana. Akhirnya, terungkap rahasia yang selama ini ditutupi. Singkat cerita, sipir berhasil menemui orang yang menyimpan Memo dan Ofa.